Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang Engkau izinkan kami lakukan dan kami alami adalah sebagai yang terbaik dan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Manangise na mga rupa halak na parir, mangaliay si toppa ibana do, alay manangise na pasangap ibana asido rohana mida na pogos. Orang yang memuliakan Allah pasti berbelas kasih. Kehadiran Yesus ke dunia ini adalah sebagai pembebas dari perbudakan dosa, pembebas dari ketertindasan, dan menganugerahkan keselamatan. Pembebasan yang dianugerahkan oleh Yesus adalah hanya karena anugerahnya, hanya karena belas kasihan Allah saja terhadap dunia ini, bukan karena kelayakan untuk diselamatkan, tetapi murni karena Allah memandang dunia, memandang manusia dari kasih-Nya, dan apa yang dikerjakan Allah bagi dunia sejak mulanya adalah karena inisiatif Allah sendiri. Keberpihakan Allah kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak terpandang, bahkan orang-orang yang tidak diterima di tengah masyarakat adalah sebagai teladan yang harus diikuti oleh umat-Nya. Jika kita membaca kitab Injil, jelas sekali tindakan pelayanan dan pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang dianggap tidak layak ikut di dalam persekutuan di dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang dianggap memiliki dosa yang lebih banyak dan yang dianggap menajiskan mereka jika berbicara dengan mereka. Misalnya ketika Yesus berbicara dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dan bahkan mereka makan bersama, di mana dalam pandangan orang Farisi dan ahli Taurat, hal demikian adalah hal yang tidak patut dilakukan, sebab akan membuat mereka menjadi najis. Tetapi Yesus menjawabnya dengan perumpamaan domba yang hilang. Kehadiran Yesus ke dunia ini adalah untuk membawa kabar baik terhadap dunia ini tanpa terkecuali. Dan karakteristik Allah adalah melakukan segala sesuatu karena belas kasihan. Jika kehadiran Yesus sebagai pembebas dan pembawa kabar baik kepada semua lapisan masyarakat, maka Allah sedang mengajarkan untuk mengikuti apa yang telah dilakukannya. Jika kita melakukan apa yang bertentangan dengan yang telah diteladankan, maka kita dianggap menghina pencipta kita. Artinya, apa yang kita lakukan adalah sebagai cerminan dari apa yang Allah lakukan bagi kita. Penindasan orang miskin adalah ketidakadilan, sementara Allah sangat benci kepada ketidakadilan. Allah menghendaki keadilan terjadi atas dunia ini. Allah memiliki perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Dia mendesak agar orang-orang yang memiliki harta bermurah hati terhadap mereka yang membutuhkan. Memberi kepada orang miskin bukan hanya merupakan anjuran di dalam Alkitab. Itu merupakan perintah yang mungkin mengharuskan adanya perubahan sikap. Sahabat yang diberkati Tuhan, kiranya kita senantiasa menjaga apa yang kita lakukan, perkatakan kepada semua orang. Secara khusus, kehadiran kita juga hendaknya membawa pembebasan dan tidak menjadi penindas. Membawa solusi dan pengharapan di tengah keadaan yang sulit terhadap orang-orang miskin. Apa yang ada pada kita, mari kita pergunakan untuk menolong sesama kita, membebaskan sesama kita. Ingatlah, apa yang kita perbuat adalah sebagai wujud dari apa yang diteladankan dan diajarkan oleh Allah kepada kita. Kiranya kita dimampukan untuk bertindak karena belas kasihan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami ya Allah untuk menunjukkan
apa yang menjadi yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Karena kami boleh ada saat ini adalah karena Engkau pencipta kami dan karena Engkau selalu berbelas kasih bagi kami. Biarlah kami melakukan tindakan kami karena belas kasihan yang telah kami terima, dan kami boleh berbagi kepada orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan untuk membawa pengharapan, membawa solusi, membawa pembebasan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.